Rahma Lutfia. Saya adalah mahasiswi Akademi Keperawatan RS Evarina Purwakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan BHD, yaitu CPR dan juga pemasangan nekolar. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Narsiumi Dian Lestari. Selamat menyaksikan. Yang saya gunakan dalam melakukan tindakan CPR atau FJP dan juga pemasangan nekolar, yaitu yang pertama di sini untuk nekolar dan nekolar itu sendiri ada handscoon bersih, ada hand wrap, dan juga ada ambu bag. Dan juga di sini kita menggunakan petem karena tidak langsung ke pasiennya. Di sini seorang pasien laki-laki datang ke IGD diantar oleh polisi karena dia sudah mengalami kecelakaan. Polisi mengatakan dia tidak sadarkan diri. Baik, setelah kita tanyakan kepada polisi tersebut pasien kondisinya seperti apa dan kita lihat, setelah itu kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Kita lihat, posisikan terlebih dahulu pasien. Pasien itu harus datar. Sudah kita amankan pasien, setelah itu kita amankan lingkungan dan juga kita amankan diri kita sendiri. Setelah memposisikan pasien, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya, setelah kita cuci tangan, lalu kita pakai handscoon. Kita pakai handscoon, lalu kita pengkajian awal terlebih dahulu. Karena pasien mengalami kecelakaan, kita lihat daerah tubuh yang masih tertutup. Kita lihat bagian dadanya, kita lihat bagian lehernya. Takutnya ada trauma. Ternyata di sini di leher pasien mengalami ada jejas. Ketika pasien mengalami ada jejas, berarti di sini kita harus mengamankan dengan nekolar. Fungsinya itu untuk mempatenkan jalan napas, untuk membantu agar pasien tidak mengalami sesak. Dan dilihat juga di sini pasien tidak ada tanda-tanda pernapasan, tapi kita pasang terlebih dahulu nekolar. Kita angkat kepalanya bersamaan dengan lehernya. Tetap jaga agar leher pasien tetap aman. Karena salah satu pengkajian yang pertama yaitu primary survey, ABCDE atau airway-nya harus paten. Setelah kita jaga jalan airway-nya atau daerah lehernya pasien, kita pakaikan nekolar karena takutnya ada cedera servikal karena ada tanda-tanda jejas. Setelah itu lalu kita lihat kembali bagian dada apakah ada trauma atau tidak. Lalu kita cek nadinya, nadi karotis. Kita lihat apakah teraba, apakah ada perkembang kempisan dari dadanya juga. Kita hitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Apakah ada napas apa tidak. Setelah itu ketika kita lihat tidak ada napas dan tidak ada nadi, lalu kita lanjutkan untuk melakukan kompresi dengan CPR. Yang pertama, duduk kita harus dengan posisi ergonomis. Tumpuan kita harus ada di bawah. Tapi kalau misalkan pasien yang ada di atas bed, berarti kita bisa naik tangga bed itu sedikit. Lalu kita buka kaki kita selebar bahu. Karena di sini posisi pasien yang ada di bawah, berarti tumpuan kita tuh ada di lutut. Setelah itu kita sejajarkan dengan tubuh pasien, lalu kita ambil posisi,
Lalu kita mulai kompresi sebanyak 30 kali dengan 5 siklus. Kita mulai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah 30 kompresi, lalu kita berikan nafas atau ambulasi sebanyak 2 kali. Yang pertama kita berikan, setelah itu kita hitung 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Setelah itu kita lakukan kompresi. Kita berikan kompresi di setengah sternum 20. Kita berikan ambulasi lagi dengan Ci-Equine 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Kita berikan kompresi kembali yang ketiga 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Lalu berikan ambulasi lagi 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Lalu kita berikan kompresi yang keempat 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berikan kembali 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Kita lanjut ke siklus yang terakhir, yaitu siklus kelima 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita berikan kembali ambulasi 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000. Setelah dilakukan sebanyak 5 siklus, lalu kita cek nadi karatis pasien. Sembari kita melihat untuk pernapasannya. Ketika pernapasan sudah ada, kita hitung sampai 10. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10. Ketika nadi sudah teraba, napas sudah ada, berarti pasien sudah kembali lagi. Kalau semisalkan pernapasannya masih belum ada, tapi nadi sudah teraba, berarti kita berikan kembali ambulasinya. Seperti tadi, diberikan lalu kita hitung 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4000, 5000. Kita contoh ketika pasien nadi sudah ada tapi pernapasan belum ada. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5000. Kita berikan lagi 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5000. Kita berikan 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5000. Seperti itu contohnya ketika pasien napas belum ada dan nadinya sudah ada. Tapi ketika pasien nadi masih belum teraba, berarti kita harus melakukan kompresi kembali. Baik, untuk tadi sudah saya contohkan bagaimana ketika pasiennya ada jejas dan juga nadi dan napas tidak ada. Dan juga saya sudah memberikan contoh ketika bagaimana napasnya belum ada tapi nadi sudah teraba. Itu untuk dilakukan sebanyak 5 siklus untuk satu penolong. Itu dewasa 30 kompresi, 2 ambulasi. Dilakukan 5 siklus. Tapi ketika pasien anak kecil itu dilakukan kompresinya untuk satu penolong 30 kompresi, 2 ambulasi dengan sama siklusnya 5 kali. Tapi kalau misalkan anak kecil itu dia ditolong dengan 2 penolong, berarti 15 kompresi dan juga 2 ambulasi dengan siklus 5 kali. Gitu. Baik, setelah kita selesai melakukan tindakannya, kita rapikan kembali pasien. Setelah itu, lalu kita rapikan, kita buka handscoon.
aktifkan alat, kita cuci tangan kembali. Setelah itu kita dokumentasi. Kita tulis dokumentasi, kita analisa datanya itu ketika sebelum dilakukan tindakan RJP, pasien tidak ada napas, tidak ada nadi, objeknya, terus juga ada jejas di leher. Setelah itu DS-nya, polisi mengatakan pasien datang akibat dari kecelakaan lalu lintas, tidak adanya kesadaran tidak ada, dan juga napas sudah tidak ada. Untuk intervensinya tadi dilakukan tindakan BHD atau RJP dan juga neck collar, pemasangan neck collar. Lalu untuk implementasinya dan evaluasi subjeknya, pasien sudah ada nadi, sudah subjeknya berarti, gue lupa, polisi enggak, tapi kan polisi nggak tahu. Ada napas. Udah itu mesti dihitung. Ya. Baik, untuk implementasi dan evaluasinya, subjek kita tidak bisa tanyakan karena kondisi pasien tidak sadar. Setelah itu, polisi pun tidak bisa masuk karena sudah diamankan. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan itu ketika ada orang lain selain tenaga medis. Untuk objeknya, itu di sini kita lihat jejasnya masih ada tapi sudah kita tangani dengan menggunakan neck collar. Setelah itu napas sudah ada, nadi sudah ada, sudah mulai ada pergerakan dari jari tangannya karena tadi sudah dilakukan kompresi dan juga aliran darah dan oksigen sudah kembali lagi seperti awal. Asesmennya masalah teratasi sebagian. Untuk planningnya intervensi dilanjutkan. Kenapa masalah teratasi sebagian? Karena jejas di sini baru diatasi dengan menggunakan neck collar saja. Untuk diagnosanya yaitu gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan penurunan fungsi vertikal ditandai dengan adanya penurunan kesadaran dan juga tidak ada napas dan nadi pada pasien. Seperti itu video yang sudah saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari video yang sudah saya tampilkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.